Dari laporan klien yang saya dampingi, korban, itu tanggal 13 Februari, Taufik ini ngajak kenalan. Oke. Tahun 13 Februari 2024. 2024. Artinya bisa jadi sebelum korban ini sekarang ya? Tepat sekali, korban sekarang ini adalah orang setelah klien saya dibebaskan. Hah? Tanggung jawab. Gitu tanggung jawab bro. Lain mana nepi ka nek bibir teh kunaon? Hah? Wah, banyak kuat ka eueuhan. Ini copot 1-2 kali kan dibagus. Mana resinya? Penganiayaan oke nya. Tapi mana baheula cenah rek ngancem babeh mana nya? Baheula nya. Bener tak? DC Adi mana teh baheula? Beuna ke DC. Hah? Sampai ayeuna DC. Mikir naon gituan teh. Bisa karek ayeuna bisa. 7 tahun lagi alkohol 1 tahun tapi enggak gitu. Mikir naon mana teh? 3 tahun kan mana teh nyekap teh? 1,5 tahun. Kumaha disiksa pas nyongkel panon kumaha? pada kekerasan. Lain teh nyongkel panon mana? Hah? Eta kunaon matana? Dicongkel Terus Terus di kumaha? ini ada kunaon? Pakai naon? Oh, wow. Oke, satu itu. Oke. Kedua, klien ini datang ke saya langsung pada hari itu. Saya beri petunjuk untuk bikin laporan polisi ke Polda Jabar. Oke. Jam 11 malam, alhamdulillah, pihak Polda Jabar langsung menerima laporan untuk kemudian didalami. Oke. Berhubung karena lokus deliktinya ada di daerah Kabupaten Bandung, lalu dikeluarkanlah surat rujukan untuk dilanjutkan penyelidikannya di Polresta Bandung. Oke. Kronologis, pelaku ini mengajak kenalan melalui aplikasi pertemanan, lalu kemudian klien saya ini yang tadinya itu memang kerja di Ciamplas, Kota Bandung, Oke. dia bilang kalau sekedar bertemu oke. Nah, ketika pertemuan pertama ini, dia merasa langsung diteror dengan todongan senjata api. Di daerah Sapan sana, dia punya kontrakan atau kosan di situ. Nah, dia langsung menodongkan pistol dengan bilang, begini, kamu teriak pun di sini gak akan ada yang mau bantu. Wow. Nah, disitulah terjadi tindak pemerkosaan, di mana pelaku ini mengancam akan membunuh klien saya kalau dia tidak meladeni keinginan pelaku. Setelah dia lakukan tindak pemerkosaan 2 kali, lalu dia minta supaya klien 2 kali pada malam yang sama. Atau di tempat yang berbeda? Di waktu yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama. Klien saya tidak berkutik karena takut dibunuh dan dia bilang kalau dia adalah polisi. Makanya dia punya pistol, begitu. Dan saya masih punya bukti chatting dan voice note-nya sampai detik ini saya simpan. Yang saya sayangkan adalah klien saya ini adalah orang yang tidak punya uang. Saya dampingi itu tanpa uang 1 rupiah pun. Bahkan untuk ongkos pun dia nggak punya, kasihan kan. Nah, yang saya sayangkan itu prosedur di kepolisian itu terlalu rumit karena harus dikirim surat klarifikasi, undangan loh. Ini kan pelaku kriminal berat ini. Satu, diduga melanggar undang-undang darurat tahun 1951 dengan ancaman pidana mati karena dia pegang senjata pistol. Oh gitu. Dan digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Oke. Lalu yang kedua, tindakan penyekapan. Karena klien saya itu berada di bawah ancaman. Oke. Lalu yang ketiga, tindakan pelecehan seksual, pemerkosaan. Nah, hal Pada tersebut saat itu pelaku dilaporkan dengan pasal berlapis. sebenarnya dilaporkan dengan pasal berlapis. Hanya penyidik hanya memproses untuk tindak pemerkosaan dan telah dilakukan visum dan sudah diserahkan kepada pihak penyidik Polresta Bandung. Ya. Dan dari SP2HP-nya hanya disampaikan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Sementara waktu itu pelaku gampang sekali ditangkap. Menurut saya itu adalah satu akibat dari kelalaian penyidik. Coba kalau kan untuk menetapkan status naik dari penyelidikan ke penyidikan itu hanya butuh 2 alat bukti. Pertama itu saksi korban sudah beri keterangan. Kedua itu sudah diberikan bukti visum. Berarti sebenarnya menurut saya penyidik harusnya menaikkan status jadi penyidikan dari detik itu. Kenapa mesti kualifikasi kirim surat cinta dulu? Namanya undangan, kalau yang nggak datang nggak bisa dipaksa, harus posisi setia dulu. Nah, terlalu berbelit-belit menurut saya. Ini hanya sekedar gambaran, Kang. Saya sebagai praktisi media ya, hanya sekedar menyampaikan kepada viewers dari Kang Heru, berhati-hatilah saat ini. Kenapa? Saya lihat ini pengaruh pinjol, judol ini sudah banyak betul merusak otak orang ini. Yang bersangkutan ini memang memanfaatkan para korban itu bukan cuma memeras uang yang ada, tapi kemudian memanfaatkan nama baik dari korban ini untuk pinjam sana sini. Yes. Yes. Nah, ini yang paling tragis karena yang bersangkutan ini korbannya terikat sehingga dia sulit melepaskan diri. Nah, sampailah pada titik klimaksnya di mana pelaku ini akhirnya ya kepalang tanung basah sehingga dia tidak membiarkan korbannya lolos. Begitu loh, Kang, takut buka mulut. Kebetulan klien saya itu orang daerah Bandung, Kabupaten Bandung Barat ya. Jadi dia untuk ke kota Bandung itu takut, Kang. Perjalanannya paling jauh itu cuma sampai Cimahi saja dari Kabupaten Bandung Barat. Masuk ke arah Bandung itu dia masih trauma sampai detik ini dan dia takut.
Bahkan tadi saya tanya itu dia berharap pelaku ini dapat hukuman setimpal agar dia mendapatkan rasa berkeadilan. Ingin pelaku ini segera ditangkap lalu kemudian diadili sesuai dengan kerusakan yang telah dia ciptakan terhadap banyak orang termasuk klien saya ini, seperti itu. Dan kita mungkin berikut akan mendengar ya banyak korban lain yang bermunculan mengingat menimbang rentang waktu yang cukup lama 2,5 tahun. Bayangkan dengan klien saya cuma 1 malam begitu akibatnya. Berarti saya udah dapat 6 nih malam ini laporan. Salah satu hal yang juga harus diketahui sama viewers yang lagi nonton malam hari ini yang disampaikan Pak Leo Rizal ini yang aku underline banget tadi soal jaringan. Ini menurut aku sangat menakutkan karena kalau ditelisik lebih dalam ternyata kasus si Taufik Hidayat ini bukan hanya bukan hanya kasus perorangan tapi bisa jadi melibatkan jaringan. Karena seperti yang tadi disampaikan bahwa korban yang didampingi oleh Pak Leo ini ternyata dia diintimidasi, diancam bukan hanya oleh si pelakunya sendiri tapi juga oleh jaringannya. Jadi ada dugaan ada modus jaringan di sini dan ini yang menurut aku sangat mengerikan dan Tepat sekali. dan ini semakin parah karena ada pembiaran gitu ya dalam proses penegakan hukumnya gitu. Itu sih yang aku Tepat sekali. Jadi dari kejadian yang dialami klien saya, berdasarkan analisa saya sebagai seorang wartawan, mereka satu dengan yang lain saling mendukung. Misalkan begini, ketika pelaku mendapatkan mangsa, maka teman-temannya mendukung mangsanya ini hanya untuk pelaku. Oke. Tapi ketika rekan dari pelaku yang mendapatkan mangsa, maka pelaku akan bersikap seolah-olah rekannya ini adalah orang penting, orang kuat, orang hebat, sehingga mangsa dari temannya ini juga berkutik. Oke. Ya kita boleh terbuka saja lah. Ya. Dia ini bukan Superman, dia bukan single fighter. Ya guys, alhamdulillah banget nih kita sama-sama mendengar informasi terbaru mengenai kasus perempuan yang dianiaya oleh kekasihnya Taufik Hidayat. Itu sudah ditangkap, dikabarkan, ditemukan atau beliau langsung menyerahkan diri di Majalaya. Dan alhamdulillah banget, jadi kita tuh tidak sia-sia untuk mengawal kasus ini guys. Jadi karena memang sudah viral dan dikabarkan si pelaku ini langsung menghubungi orang yang dia kenal dan meminta pendapat atau saran bagaimana baik ke depannya, apakah dia menyerahkan diri atau tetap bersembunyi dengan ketakutannya. Dan pada akhirnya orang yang dimintain saran ini itu menyarankan untuk menyerahkan diri saja. Jadi itulah akhirnya pelaku Taufik Hidayat menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Tetapi ini masih sangat-sangat belum membuat netizen atau keluarga puas karena memang dalam penangkapan tersebut ya mukanya masih bersih, muka si pelaku masih bersih, tidak ada, malah dengan sangat-sangat soft spoken dan bahkan yang paling mirisnya lagi pelaku tidak mengakui adanya penyekapan. Gak habis pikir sih ya, dan juga maksudnya sumpah banyak sekali hal yang janggal. Yang pertama, pelaku tidak mengakui adanya kekerasan, tidak ada adanya penyekapan dan lain-lain. Tetapi dengan bukti yang kita lihat dengan kerusakan yang dialami oleh korban Yovita, sumpah kita bisa ngebayangin dengan kejadian, dengan bentuk tubuhnya yang sudah begini, masa tidak ada penganiayaan, katanya tidak ada penyekapan. Pikir aja. Dan juga kenapa ini kita pihak yang berwenang ini kan menangkap seorang yang sudah melakukan kekerasan kriminal dan lain sebagainya, tetapi kayak masih saja bisa diajak bicara baik-baik, tidak ada seperti membuat si pelaku ini itu takut gitu. Seenggaknya dikasih biar netizen puas gitu, dipukul kayak diapain kayak ya gak habis pikir deh. Kalian bisa lihat sendiri videonya, masih mukanya masih bersih, juga masih bisa diajak komunikasi dengan baik ya, seperti itulah pokoknya. Gak puas liatnya. Gimana menurut kalian guys? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya.